pindah. Nah, emang ibu kota jadi pindah? Iya loh, dengar-dengar anggarannya sampai ratusan triliunan. Ini gede banget ya anggaran segitu. Kalau menurut lu, ini ibu kota bakal pindah nggak sih? Aduh, nggak tahu ya, bingung banget. Gimana kalau kita tanya masyarakat sekitar juga? Benar juga, pasti masyarakat punya keluh kesah sendiri. Yuk kita cari pendapat dari masyarakat. Ayo. Nah teman-teman, sebelum kita mewawancari masyarakat, kita kenal dulu yuk sama anggota kelompok 2. Nah di sini ada saya sendiri, Wan Hamidah, dan rekan saya Ini Panorama. Nah Hani, apa sih yang akan kita bahas tuh? Kali ini kelompok 2 akan membahas isu mengenai perpindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan. Nah sebelum itu juga kita ada teman-teman yang lain. Ada siapa aja tuh? Halo, saya Alisa Anggraini dan selanjutnya ada teman saya. Saya adalah Biansyah. Kira-kira gimana ya pendapat masyarakat tentang pindahnya ibu kota negara? Apakah pro, kontra, atau netral? Halo teman-teman, saya Ali. Kira-kira gimana ya tanggapan masyarakat tentang isu perpindahan ibu kota? Yuk, lihat yuk. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aldi dari mahasiswa Universitas Negeri Karawang dari Ilmu Pemerintahan. Ini kami ingin mewawancara Ibu tentang perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Menurut Ibu, perpindahan ibu kota negara ini berpengaruh nggak sih Berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat? Ya pasti dong, karena kan Jakarta yang tadinya pusat kota, pusat ibu kota negara yang nantinya akan diganti ke ibu kota negara yang baru, itu pasti mengakibatkan dari sisi ekonomi pasti akan berubah ya, karena kan banyak sentral kapital pemerintah itu kan pindah ya, sehingga mungkin ekonomi masyarakat mungkin ada sedikit banyak pasti akan berpengaruh gitu. Nah, gitu. Tapi itu perlu dikaji juga sih, karena kan kita belum menjalankan kan. Biasanya sih seperti itu. Contohnya kalau nggak salah di beberapa negara juga pasti ada pengaruh ekonomi juga, sosial ekonominya ya berpengaruh karena ada perpindahan. Kalau ibu kota negara Indonesia ini pindah ke Kalimantan, apakah Bapak setuju? Setuju. Dan apa tuh alasannya Pak? Kenapa setuju? Biar Jakarta nggak terlalu macet, terus ekonomi itu merata. Iya. Apa? Nggak cuma di Pulau Jawa aja yang ini, biar semuanya rata itulah. Berarti nanti bisa berpengaruh nggak Pak ke yang lain-lain, misalkan Bapak sendiri atau? Enggak. Kalau rezeki mah udah ada yang ngatur. Terus ya udah Pak, makasih ya Pak. Oke ya. Jadi saya ingin mewawancari Bapak mengenai IKN. Nah, Bapak ini setuju nggak kalau misalkan ibu kota negara pindah ke Kalimantan? Dan alasannya apa? Setuju aja. Ya. Kan kita mengurai kepadatan penduduk Jawa untuk Ya. berkembang lebih maju. Kalau kita di sana berkembang kan nggak tertumpuk di Pulau Jawa aja yang maju itu. Ya. Di sana juga maju kalau ada ibu kota di sana. Menurut Bapak berpengaruh nggak? Kayak misalkan ke Bapak gitu atau ke pekerja-pekerja lain misalkan? Kalau pekerja lain sih mungkin berkembang ya, berpengaruh. Tapi kalau saya kan udah tua, udah nggak bisa jauh-jauh. Kalau masih muda sih bisa lah ke sana. Iya, Bang. Nah, itu untuk memajukan Indonesia lah, terutama mah. Gitu aja. Gitu aja ya Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Itu menurut Anda itu ada nggak sih pengaruh dari pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan? Mungkin soal pengaruh itu kan Jakarta ini terkenal dengan ibu kota yang sering macet, banjir nih. Menurut saya dengan pindahnya ibu kota ke IKN ini mungkin populasi yang ada di Jakarta ini akan ikut pindah atau tidak lagi di Jakarta gitu. Jadi Jakarta itu menurut saya ketika ibu kota pindah bakal penurunan populasi atau penduduk sehingga mengurangi kemacetan, banjir ini ya. Jadi mengurangi beban penduduk di sana ya, istilahnya begitu. Nah yang terakhir nih, jadi kan ibu kota ini kan pindah ke Kalimantan. Menurut Anda ini ada nggak sih daerah lain yang cocok dijadikan sebagai ibu kota negara Indonesia? Menurut Anda? Menurut saya sih ada apa tidak? Ada sih, tapi di Palangkaraya sih itu menurut Palangkaraya. saya. Menurut saya itu karena
di tengah-tengah strategis lah, nggak beda jauh kayak IKN sih. Jadi Di karena Kalimantan strategis juga. ya, jadi udah ada banyak akses jalannya begitu. Oke, berarti itu saja 3 pertanyaannya. Terima kasih udah berpartisipasi ya. Itu kalau misalkan IKN tuh dipindahkan ya, kira-kira tuh cocoknya di daerah mana sih Kak kalau menurut Kakak? Nah, kalau dari saya pribadi, mungkin dalam IKN ini dipindahkan seperti hanya sistem pemerintahannya aja sih, seperti anggota-anggota legislatif dan juga eksekutif yang dipindahkan. Mungkin bisa dipindahkan ke daerah Sumatera ataupun daerah Papua, yang dimana daerah tersebut belum tersentuh sekali yang namanya infrastruktur dan pembangunan. Jadi mungkin bisa dilakukan pembangunan secara berkala, mulai dari sistem pemerintahan dipindahkan ke daerah Papua maupun daerah Sumatera. Mungkin seperti itu sih Kak. Teteh setuju gak sih kalau ibu kota negara dari Jakarta pindah ke IKN Kalimantan? Menurut saya pribadi sih setuju gak setuju sih. Kalau setujunya tuh gara-gara kan di Jakarta tuh masyarakat tuh udah padat ya. Sedangkan kan kalau dipindahin ke Kalimantan kan, Kalimantan tuh kalau gak salah pernah baca tuh wilayahnya tuh lumayan luas gitu. Terus kalau gak setujunya tuh karena kan Indonesia tuh udah terkenal ibu kotanya tuh di Jakarta ya. Udah gitu dah. Makasih. Jadi Teteh lebih condong ke setuju apa enggak nih? Jadi lebih ke setujunya apa enggak ya? Setuju aja sih. Oke, setuju. Oke, baik. Apakah tanggapan Kakak mengenai perpindahan ibu kota negara Indonesia ini ke daerah Kalimantan, dan apakah setuju atau tidak, dan apa sih alasannya gitu? Kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju atas pemindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan, karena itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memindahkan ibu kota yang tadinya di Jakarta ke daerah Kalimantan sendiri. Nah, lebih baik menurut saya biaya yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota ke daerah Kalimantan sebaiknya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya untuk membangun sekolah dasar, SD atau sekolah-sekolah yang ada di desa atau daerah terpencil seperti itu. Atau juga kita bisa membangun jembatan yang rusak atau membangun jembatan-jembatan yang memang di desa atau daerah terpencil itu belum ada. Seperti itu. Nah, setelah kita mewawancari masyarakat secara langsung, ternyata ada berbagai jawaban nih. Ada yang pro mengenai